Oke, ya baik. Sudah lama ya kita nggak upload video. Kali ini akan sedikit memperkenalkan review pemakaian dari si Seagate One Touch ya. Ini versi di dalamnya sudah ada aplikasi untuk melakukan backup langsung di copy ya melalui aplikasi. Ini dia yang ukuran 5 terabyte ya. Di sini sih di luar tidak ada ditulis ya ini dia pakainya SSD atau masih HDD ya. Tapi kalau dari pemakaiannya sih kita bisa merasakan getaran ya. Nah kalau ini sekarang sedang tidak membackup nih ya, nggak ada getar-getarnya. Kalau tadi ada backup, dia ada getaran di sana di dalam ya, jadi ini kemungkinan besar masih pakai yang HDD. Oke. Dan dia sudah mendukung support USB 3.0 ya, colokannya masih USB 3.0 ya. Ini bahannya aluminium, pinggirnya ini dari polikarbonat ya, jadi dia nggak full aluminium ya. Ini tapi ini hanya aluminium ya. Tampilnya seperti ini ya kurang lebih ya, tampilan fisiknya lumayan tebal ya, lihat laptop segini dia ya sekitar 1,5 kalinya laptop ya. Hampir setebal laptop ya kalau duanya ditutup ya. Tebal lumayan tebal. Kita coba lihat deh tebalnya semua. Nah segini nih tebalnya, lumayan ya, nih gagang sumpit ya. Tebalnya lumayan. Oke. Nah secara pemakaian dari aplikasinya ini backupnya cukup lama, astaga ya. Lihat ini saya backup. Nah ya ini 5 tera tapi terbacanya 4,5 TB ya, yang space yang bisa digunakan 4,5 TB karena di dalamnya sudah ada aplikasi untuk langsung melakukan backup. Nah ini dia ada bisa untuk Windows, bisa juga untuk Mac atau Apple ya. Jadi kalau ada dua laptop tipe Windows dan Apple bisa ya, tapi kalau yang masih pakai Linux ya mungkin ini harus pakai tambahin aplikasi luar lah ya, biasa. Ya tinggal dijalankan saja di sini, nanti dia akan menghubungkan link ke website. Nah dari websitenya itu ada pilihan register ya, agak di bawah scroll nanti ada pilihan register, ada pilihan download. Nah boleh langsung download aja, mau register boleh, nggak register juga nggak masalah, langsung download. Nanti aplikasinya akan ada, namanya Toolkit, aplikasi Toolkit. Nah seperti ini tampilannya nih aplikasi Toolkit. Nah di sini kita bisa edit plan, jadi apa aja yang mau kita save ya, ada pilihannya nih basic dan advance ya. Kalau yang advance kita bisa pilih-pilih apa aja yang mau kita save ya, semuanya. Yang nggak penting-penting ya nggak usah di backup. Nah yang penting-penting ya dilakukan backup lah, seperti itu. Nah oke, tinggal udah ini tinggal save ya, atau langsung next juga boleh, dia otomatis save ya. Kalau tidak ada perubahan silang saja. Nah ini dia ada informasi backupnya tadi mana ya. Ini saya backup sekian banyak, sekitar 390 GB ya, sekitar 390 GB ini yang di backup, menghabiskan waktu hampir 13 jam. Cukup lama ya untuk hitungan USB 3.0, tapi ya karena mungkin dia melihat dari kemampuan laptop juga ya. Laptop saya masih ini i5 ya, generasi ke-7 ya, RAM-nya masih RAM yang 8 GB ya, jadi agak sedikit lemah lah ya. Nah 7200 ya, jadi ini pengaruh juga ke prosesor, terus pengaruh juga ke free space-nya. Nah free space-nya ini pas-pasan ya, sisanya cuma 16 GB saja. Jadi ya
dia speednya agak termakan di sana, karena kan dia nggak mungkin full pakai sisa free space ini untuk backup gitu kan, paling hanya pakai 30% segitulah. Dia membutuhkan waktu 12 jam. Dan juga dia ada, kalau bisa sih pas backup ini antivirus dimatikan, karena dia bisa bentrok dengan antivirus sehingga ada notifikasinya itu gagal ya. Kayak misalnya ada beberapa yang mana ya tadi, ada terlihat dia kalau itunya gagal, ada berapa file gagal, berapa file error, nanti errornya gara-gara apa. Nah itu dia bisa tampilkan. Tapi karena tadi lihatnya backup komplit nih 287.260 files copied. Ini bahasanya ya, karena tadi bisa di pause ya, ini bisa di pause pas tengah jalan ya, nggak usah takut, itu bisa di pause aja. Tapi pas di resume-nya, kalau ini dicabut, kalau misalnya harddisknya udah dicabut, dia akan mulai membaca dari awal. Jadi nyocokinnya itu agak lama sih memang. Nyocokinnya mungkin bisa sekitar 15 menitan, itu 15 menit sampai 20 menitan buat nyocokin awal. Nah tapi kalau dia nyambung terus, ini mau di pause ya, mungkin istirahat ya biar ininya nggak terlalu panas ya. Itu dia cepat, begitu klik resume dia langsung resume lanjut lagi, nggak usah membaca dari awal ya. Ini dia nih view report ya, ini ada file, karena itu dia saya bilang tadi tidak dimatikan ya, antivirusnya tidak dimatikan, sehingga server-servernya masih berjalan. Iya, oke. Kalau itu suara anak saya kalau kedengaran ya nggak. Ya, jadi ini semua file-file yang nggak gitu penting sih, karena ini lihat file klien ini dari antivirus. Ya, ini tuh file-file dari antivirus ini. Nih protokolnya. Nih kan pure PHP. Ya. Pro plus offline ya, XAMPP ya. Jadi ini jadi ya, jadi dia mengini aja sih. Tuh, lihat klien file-file ini. Jadi ini file-file yang tidak begitu krusial sih, karena saya juga nggak perlu backup seperti itu kan. Yang penting adalah backup dari dokumen-dokumen kita, file-file kita yang penting ya. Itu dari my dokumen, desktop kita ya, kalau ada yang terus musik-musik ya, foto, video ya, file-file kerjaan kita ya, itu yang paling penting ya. File-file server gitu ya enggak lah ya. Kalau mau seperti itu langsung kita pakai yang apa namanya tuh, model buat untuk backup yang khusus itu ya, docking ya, pakai docking, backup docking. Itu udah langsung offline sih, semua colokin. Tapi itu harus pakai harddisknya harus dilepas. Harddisk yang mau di backup dilepas, dicolokin. Harddisk yang untuk backup, untuk isi backupannya dicolokin di belakangnya, tinggal klik backup, udah langsung backup. Nah itu saya juga ada itu satu dari Orico ya, merek Orico waktu itu beli. Nah itu cukup efektif juga, dia lancar backupnya. Cepet sih kalau yang sistem offline begitu, dia lebih cepet jauh. 500 GB itu ya, satu harddisk 500 GB, dia tidak perlu sampai ya 2 jam lewat lah ya, nggak sampai 3 jam, 2 jam lewat dikit ya, dia udah selesai ya. Bedanya ya kalau secara backup ini karena ini masih berjalan ya sistem service di belakang, jadi ada beberapa file yang tidak bisa backup ya, dia pasti ada error ya. Lihat nih 358 file error ya, karena itu ya, karena Windowsnya masih menggunakannya ya, Windows servernya masih menggunakan, entah itu dari antivirus ataupun dari Windows Defender ya. Oke, jadi ya secara garis besar ini cukup membantu sekali ya. Dia ya view file backupnya yang sudah di backup di mana tuh, sampai yang kalau misalnya ada ya, ini berisi catatan laporan ya. Tapi di hidden. Kalau ini saya tampilin semua yang hiddennya. Yang drive C dia akan bagi berdasarkan nomor nama dari aplikasi kita,
sorry, nama dari PC kita ya, misalnya kita pakai nama desktop bla 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 bla, ini computer name ya, dia akan membaginya ya, jadi tidak hanya khusus satu laptop atau satu komputer, enggak, dia bisa beberapa laptop ya, dia nggak bakal bentrok karena dia akan membaginya satu-satu ya, dan yang dipilih semua ya bisa ya, dari DFC ya, kalau ini hanya ada DFC aja kita testing waktu itu ya, ini DFC dan DFD kita testing ya, kecepatannya seberapa ya, tapi ya itu ya, waktunya prosesnya agak lama aja, harus sabar. 12 jam lebih men, gila, lumayan, nggak kuat nungguin juga sih waktu kemarin tuh saya tinggal tidur ya, tapi enggak, dia cukup efektif. Semua file di folder D selama dia tidak terakses dengan server backgroundnya Windows atau antivirus ya, dia pasti akan 100% terbackup. Nah yang di drive C ini yang kadang tidak bisa 100%. Nah itu dia. Oke, jadi kurang lebih sekian dulu ya perkenalan dari saya. Kalau yang mau sedang mencari ya, bukan mau ya, sedang mencari ya, ini boleh jadi salah satu aplikasi, salah satu produk ya yang boleh dipertimbangkan ya, karena dia cukup simpel, dan ini di Matera itu di online shop nggak sampai 2 juta ya, di bawah 2 juta lah, sedikit ya, jadi anggap aja dengan ongkir dan lain-lain ya, di luar Jakarta ya, kalau nggak dapat free ongkir atau mau instan, pengiriman instan ya 2 juta gitu lah. Kalau di luar kota Jakarta ya 2 juta lewat ya, tergantung lihat tempatnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, ini di produk dari Seagate ya, boleh pertimbangkan. Dari sellernya sih dikasih ini ya, untuk lumayan ini, tapi dari bawaan Seagate nya sendiri dia nggak ada kasih ya, nggak ada kasih casing ya. Dari seller ada yang kasih, ada yang tidak. Lumayan lah ya. Walaupun ini hard case-nya nggak benar-benar hard ya, masih bisa gepeng bunyinya, tapi ya cukup membantu ya, menarik untuk dibawa-bawa lah. Oke. Ya masih HDD. Oke, itu ya, salah satu kelemahannya masih HDD. Mungkin karena itu maka dia jadi agak lambat untuk sistem backupnya ya. Iyalah, yang M2 aja udah 500 TB aja udah mau 1,8 juta. Berharap apa kita? Oke, sampai jumpa.